Pada video kali ini saya akan menginvestasikan sebesar 500.000 sesuai dengan judul video, dimana saya akan melakukan investasi rutin sebesar 500.000 dan itu akan saya lakukan konsisten setiap minggu. Ya, rencananya sih semoga konsisten. Tapi sebelum melakukan investasi, di sini saya ingin membahas sedikit. Saya ingin berbagi kepada teman-teman yang melihat video ini yang seorang pemula juga dalam berinvestasi. Jadi sebelum berinvestasi, kita itu harus tahu apa itu profil resiko. Jadi saya di sini ingin membahas tentang profil resiko. Singkatnya, profil resiko itu cara kita untuk mengetahui seberapa besar kita dapat menerima risiko dalam berinvestasi. Jadi sepengetahuan saya itu profil risiko itu terbagi menjadi 3. Jadi yang pertama konservatif, yaitu berhati-hati dalam melakukan investasi. Ini cocok untuk seorang pemula seperti saya. Konservatif ini seperti reksadana pasar uang yang tingkat resiko berinvestasinya rendah. Karena sepengetahuan saya, reksadana pasar uang itu nilainya akan selalu bertumbuh walaupun kecil ya, nggak begitu cepat. Kemudian ada yang namanya moderat, ini bisa bilang investasi yang seimbang. Jadi cocok untuk orang yang mau berinvestasi yang siap menerima fluktuasi jangka pendek ya, dengan resiko yang potensi dan keuntungan yang seimbang lah. Jadi contohnya seperti obligasi atau reksadana saham. Kemudian ada yang namanya agresif ya, ini cocok untuk investor yang sudah berpengalaman, kemudian yang sudah berani mengambil resiko tinggi seperti saham. Jadi bisa turun dengan cepat tapi juga bisa naik dengan cepat ya, untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Karena saya seorang pemula di sini, jadi saya cocoknya di konservatif, jadi lebih berhati-hati dalam berinvestasi. Tapi saya di sini juga mau membagi sebagian investasi saya, 400.000 di reksadana pasar uang, kemudian 100.000 saya akan investasikan di Bitcoin. Jadi membagi aja biar nggak satu tempat berinvestasi. Kalau istilahnya itu diversifikasi ya. Oke, langsung saja. Di sini saya akan menginvestasikan uang saya sebesar 500.000. Saya akan investasi di reksadana dulu. Kemarin saya sudah investasi dengan total 412.000 ya, di sini 412.000. Saya akan berinvestasi lagi di reksadana pasar uang. Ini adalah halaman pertama aplikasi Bibit. Kemudian langsung saja di sini ya, saya akan pilih tempat saya berinvestasi kemarin di reksadana pasar uang. Kemarin saya investasi di Bahana Liquid Syariah kelas G. Nah, dan rencananya ke depan saya akan terus investasi di sini, karena di sini adalah, lihat pojok kanan atas, di sini ada tanda instan ya, tanda petir. Ini menandakan uang yang kita investasikan bisa kita cairkan kapanpun jika kita ada masalah, jika kita kepepet. Makanya untuk saat ini saya akan investasi di reksadana pasar uang di Bahana Liquid Syariah kelas G. Oke, saya akan pilih top up. Kemudian saya akan masukkan nilai yang ingin saya investasikan sebesar 400.000. Di sini saya sudah menyiapkan saldo 400.000 di Bank Jago. Kenapa Bank Jago? Biar gratis aja sih. Di sini ada kata-kata gratis biaya pembayaran. Jadi jika teman-teman yang ingin berinvestasi di aplikasi Bibit, banyak sih pilihannya seperti GoPay, link aja, di ShopeePay, kemudian berbagai bank. Bank BCA itu gratis, tapi bank lain ya, BRI, BNI, Mandiri itu dikenakan biaya administrasi sebesar 3.100. Makanya saya siapkan di aplikasi Bank Jago. Oke, langsung saja klik bayar. Di sini pembayaran reksadana berhasil ya. Kita akan klik selesai. Ya udah. Di sini langsung masuk sebesar 400.000, total yang sudah saya investasikan sebanyak 812.000. Kita bisa lihat di sini di portofolio. Kemudian di Financial Freedom ya, di sini saya sudah mengubah namanya Financial Freedom, dengan harapan saya akan berinvestasi rutin dengan nilai yang saya tentukan itu sebesar 2 miliar dalam jangka waktu 10 atau sampai 15 tahun ke depan. Semoga saja bisa tercapai ya. Bisa lihat di sini ya, nilai yang sudah saya investasikan sebesar 812.000 dan itu mayoritas di
Bahana Liquid Syariah. Oke, setelah saya investasi di sini, saya akan catat kapan saya berinvestasi dan berapa jumlahnya. Hari ini tanggal 20 Desember 2024. Kemudian saya berinvestasi sebesar 400.000. Saya akan tulis di sini. Sama jenis investasinya reksadana pasar uang. Untuk saat ini saya akan fokus di reksadana pasar uang. Kedepannya mungkin saya akan membagi beberapa nominal untuk investasi di saham. Tapi karena nominal saat ini yang saya investasikan masih kecil, jadi saya akan fokus dulu di reksadana pasar uang. Kemudian saya alokasikan di sini Bahana Liquid Syariah kelas G. Harga beli itu bisa dilihat nanti setelah 3 hari. Ya bisa sih di sini 1.202. Tapi harga beli itu bisa dilihat nanti sekitar 3 hari. Seperti di sini. Jadi di sini ada keterangan harga beli, kemudian total unitnya. Jadi ini akan saya skip dulu. Total investasi saya saat ini adalah, akan masukkan rumusnya. Jadi total yang sudah saya investasikan di reksadana pasar uang itu sebesar Rp812.532. Oke, next 400.000 sudah saya investasikan di reksadana pasar uang. Saya akan berinvestasi lagi 100.000 di Bitcoin. Ya. Di sini untuk kripto saya akan fokus di satu instrumen saja, di Bitcoin, hanya khusus Bitcoin, karena saya yakin setelah saya lihat 10 tahun belakangan, 5 tahun belakangan, Bitcoin itu salah satu tempat yang baik kalau saya lihat untuk berinvestasi dalam jangka panjang, karena saya sudah meniatkan untuk investasi ini tidak hanya setahun 2 tahun, tapi 10 sampai 15 tahun ke depan. Oke, di sini saya akan pilih wallet. Tadi saya sudah setor sebanyak 100.000 di sini ya. Di sini ada dana rupiah sebesar 99.300. Kita akan kembali beli Bitcoin di market. Kemudian di Bitcoin ya, pilih saja Bitcoin, atau saya di sini bisa pilih favorit, sudah saya tandai di sini Bitcoin. Saat ini harga Bitcoin itu turun di 1.544.000.000. Kemarin saya sempat membeli di harga 1.600.000, tapi tidak masalah, berapapun harganya saya akan invest sebesar 100.000 saat itu juga. Saat ini kita akan klik beli. Kemudian limit market ini nggak usah lah, kita pilih market order. Kemudian pilih 100% di sini. Ya, maksudnya 100% itu jumlah uang yang saya miliki sebesar Rp99.304. Ya udah, langsung aja klik beli BTC. Pembelian berhasil. Nah, kalau untuk pemula ya, ini sebenarnya bukan ajakan sih, tapi sekedar sharing aja. Kalau untuk pemula itu di Indodax salah satu tempat yang paling mudah untuk berinvestasi Bitcoin ya. Oke, di sini kita lihat koin saya sudah bertambah. Saya ingin lihat transaksi saya di pojok kanan atas ya, di pojok kanan atas. Sini tadi jam 19.43 saya ada store ya sebesar 100.000, kemudian dipotong biaya layanan. Kemudian trade ya, kita bisa lihat di sini ada store, tarik ya, tidak ada penarikan, kemudian trade. Ini bisa dilihat ada transaksi beli Bitcoin jam 20.32 ya, bisa kita klik. Saya melakukan transaksi tanggal 20 Desember jam 20.32 dengan harga Bitcoin saat ini 1.545.000.000 dengan jumlah pembelian 99.000, dipotong biaya layanan Rp326. Total yang saya terima saat ini ya 0,00006404 Bitcoin ya. Jadi total Bitcoin saya saat ini adalah 0,00018715. Oke, saya akan tulis ya, saya akan catat berapa yang saya investasikan, kapan saya berinvestasi. Hari ini tanggal 20 Desember saya berinvestasi di Indodax ya, platformnya Indodax, kemudian nominalnya sebesar 100.000. Harga beli Bitcoin itu ya, saya kembali lagi lihat di trade. Harga beli saya dapat di 1.545.404.000. Oke. Kemudian jumlah pembelian itu Rp99.293. Ya. Jumlah koin yang saya terima itu adalah 0,04 kali 1. Oke. 6404. 6404. Ya, nolnya 4 kali. Iya, tepatnya seperti ini. Benar ya, jumlah Bitcoin saya saat ini
0,0001817 Bitcoin. Ya, ini akan saya lakukan secara konsisten ya, semoga saja konsisten. Setiap minggu akan saya lakukan investasi sebesar 500.000. Ya, di sini saya akan catat ya. Jadi saya sudah berinvestasi sebesar 300.000 di Bitcoin. Kemudian di Bibit saya sudah berinvestasi sebesar atau total 812.000. Ya, mungkin untuk video kali ini begitu saja sih. Saya sudah menginvestasikan 500.000, 400.000 di reksadana pasar uang, kemudian 100.000 di Bitcoin. Semoga video ini bisa bermanfaat juga ya. Jadi tidak hanya sebagai tempat dokumentasi saja, tapi saya juga ingin membuktikan bahwa seorang karyawan pun bisa berinvestasi. Karena investasi itu sebenarnya tidak sulit. Yang sulit itu adalah konsistensinya dalam berinvestasi. Ya, cukup sekian sih video saya kali ini. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam.